Suming menggendong He Feng dan berlari melewati hutan hujan dengan kecepatan penuh. Saat dia terus berlari, dia mengkonsumsi Salt Ascender untuk menyembuhkan lukanya. Dia terus bergerak sepanjang hari sebelum melambat. Semakin dalam dia berada di hutan hujan, semakin besar bahaya yang dia hadapi. Sesampainya di sana, Suming melihat banyak tumbuhan dan binatang buas yang membuat kulitnya merinding. Untungnya, dia sangat cepat. Itulah sebabnya dia bisa menghindarinya dari jarak jauh. Suming tidak lagi mencari gunung kecil di hutan hujan yang seolah tak berujung. Ada gua gunung tempat dia beristirahat, tapi ada juga banyak tunggul pohon yang lebat. Beberapa dari itu merentangkan tangan mereka sebelum dapat dikepung seluruhnya. Suming mencari pohon besar seperti ini, lalu mengosongkan bagian dalamnya, membentuk tempat di mana dia bisa tinggal. Begitu dia membentangkan padang rumput merah untuk melindungi dirinya sendiri, dia menempatkan He Feng di sampingnya dan duduk bersila dengan mata tertutup untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun saat dia menyembuhkan luka-lukanya, dia memegang koin batu di tangannya dan terus mengaktifkan seni branding di area seluas 1000 kaki di sekelilingnya. Terus-menerus tetap waspada terhadap sekelilingnya. Ketika langit menjadi gelap dan dunia luar diselimuti kegelapan, Suming membuka matanya dan menatap tajam ke arah He Feng yang tidak sadarkan diri. Pria itu seluruhnya dipenuhi tanaman herbal. Jika ditempatkan di hutan hujan, ia akan terlihat seperti tanaman. Bahkan jika orang-orang melewatinya, akan sulit bagi mereka untuk mengenalinya sebagai orang mati yang masih hidup. Suming menatap He Feng sejenak sebelum dia menusuk bagian tengah alis He Feng. Segera, bola cahaya redup melayang keluar dari tengah alisnya. Tanpa branding art, Suming tidak akan bisa melihat cahaya redup itu. Namun sekarang, tepat di depan matanya, dia bisa dengan jelas melihat orang kecil dalam cahaya redup itu. Orang kecil itu jelas adalah He Feng. Namun, wajah He Feng dipenuhi teror. Dia gemetar saat dia terus-menerus bersujud di hadapan Suming. Tindakannya memohon belas kasihan terlihat jelas. Awalnya aku bermaksud agar kamu tidak merasakan sakit apapun. Setelah aku selesai membuat pil, aku akan membiarkanmu mati dan aku akan membalas dendam padamu. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Suming berbicara perlahan. Orang kecil itu semakin gemetar. Dengan ekspresi ketakutan, dia membuka mulutnya dan suara lemah He Feng muncul di kepala Suming. Saudara Shu, mohon ampun. Aku salah. Aku benar-benar melakukan kesalahan kali ini. Saudara Shu, tolong beri aku kesempatan. Tolong beri aku kesempatan. Suara He Feng lemah, tapi nada memohon dalam suaranya sangat kuat. Beri aku alasan mengapa aku tidak boleh membunuhmu. Suming mengangkat tangan kanannya dan di jari telunjuknya dia mengumpulkan seutas benang branding art. Ketika He Feng melihat tindakan Suming, dia langsung menjerit keras. Setiap kali dia berhubungan dengan Suming, dia akan menderita kerugian besar. Dia sekarang takut pada Suming dan sekarang ketika dia melihat ekspresi gelap di wajahnya, perasaan bahaya besar menguasai dirinya. Saudara Shu, jika kamu membunuhku, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan lokasi harta karun besar itu. Lokasi yang kuberikan padamu sebelumnya adalah palsu. Suming menatap He Feng dengan dingin dan perlahan mendorong jari telunjuk kanannya ke depan. Justru karena tindakannya sangat lambat, hal itu menciptakan stres yang lebih besar bagi He Feng. Stres semacam itu karena terjebak antara hidup dan mati, membuat keyakinan He Feng runtuh. Dia bisa merasakan pemuda di hadapannya berbeda dari pertama kali dia melihatnya. Seolah-olah dia telah menjadi dewasa setelah mengalami semua hal ini. Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu harta karun itu. Aku akan memberikannya kepadamu. Aku juga tahu beberapa rahasia mengenai tempat nenek moyang Gunung Han meninggal. Bahkan ketiga suku pun tidak memahami hal ini sepenuhnya. He Feng dengan cepat berkata, tapi jari telunjuk Suming tidak berhenti. Sekarang jaraknya bahkan tidak 7 inci dari He Feng. Tekanan tak berbentuk itu membuat He Feng putus asa. Dan dia segera berbicara sekali lagi. Aku tahu metode yang benar untuk menggunakan padang rumput merah. Aku juga tahu rahasia topengnya. Aku berguna bagimu. Aku tahu hubungan antara 3 suku di kota Gunung Han dan orang-orang penting dalam setiap suku. Aku punya rumah di kota Gunung Han dan aku juga punya gua tempat tinggal di dekatnya. Rumah itu tersembunyi dengan baik dan orang lain tidak akan bisa menemukannya. Aku akan memberikannya padamu. He Feng sudah kehabisan kata-kata. Dia gemetar dan melihat jari Suming mendekatinya. Hanya ada jarak 3 inci di antara mereka sekarang. Aku punya lebih banyak pengalaman daripada kamu. Aku bisa membantumu. Aku tahu segalanya di sekitar tempat ini. Dengan bantuanku, kamu bisa menjadi seperti ikan di. He Feng akhirnya berteriak.
Matanya terpejam karena putus asa. Jari Suming berhenti ketika jaraknya hanya 1 inci darinya. "Aku tidak mempercayaimu," kata Suming lesu. Hifung segera membuka matanya, dan keinginan untuk hidup terlihat jelas di matanya. Seolah-olah kata-kata Suming adalah pukulan terakhir yang bisa dia pegang teguh sebelum kematiannya. Dia tidak bisa melepaskannya. "Kamu bisa percaya padaku. Aku bisa mengakui kamu sebagai tuanku. Ini sangat mudah. Kamu bisa mengumpulkan seni branding menjadi satu tanda dan mencetaknya di tubuhku. Setelah itu menyatu denganku. Aku akan menjadi bagian dari seni brandingmu. Kamu hanya perlu satu pikiran untuk membunuhku, dan aku tidak akan bisa menolaknya. Lagi pula, aku akan mencapai transendensi. Aku akan sangat membantumu. Kita bisa membunuh Xuanlun bersama-sama, dan kamu bisa menggunakan tubuhnya sebagai boneka." "Aku." Sebelum Hefeng selesai berbicara, Suming menekankan jarinya ke tengah alis orang kecil yang terbentuk dari cahaya redup. Hifang menjerit nyaring dan menyakitkan, dan tepat di depan mata Suming dengan cepat menghilang. Dalam rentang beberapa tarikan napas, cahayanya akan menghilang sepenuhnya. Setelah hilang, Hifung akan benar-benar mati. Bahkan jika tubuh fisiknya masih memiliki tanda-tanda kehidupan, tidak akan ada lagi orang bernama Hifung yang tersisa di dunia ini. "Sampai sekarang, kamu masih ingin menyakitiku?" Suming menggeram. Saat Hifung berteriak, suaranya menjadi lebih lemah. Setengah dari cahaya redup telah menghilang. Ekspresi pahit muncul di wajahnya, dan dia perlahan menutup matanya. Saat orang kecil yang terbentuk dari cahaya redup hampir menghilang seluruhnya, sebuah cahaya muncul di mata Suming, dan dia membentuk tanda kecil dengan seni branding, menggabungkannya dengan cahaya redup. Hifung segera mulai stabil dari kondisinya yang menghilang. Ada rasa sakit di wajahnya, tapi kegembiraan dan keinginan untuk hidup terlihat jelas di matanya yang terbuka. Dia tidak meronta dan membiarkan cahaya menyatu ke dalam dirinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, bentuk kecilnya yang berubah bentuk dari disipasi menjadi stabil, dan dia berlutut di depan Suming dengan wajah penuh hormat. Pada saat yang sama, pemikiran baru muncul di benak Suming. Pikiran itu sepertinya ada hubungannya dengan Hefeng. Dengan satu pemikiran, Suming bisa menghancurkannya sepenuhnya. "Aku tahu kamu tidak ingin menyerah pada hal ini." Suming melihat sosok kecil Hefeng dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. "Aku tidak akan berani." Hifeng tersenyum tipis dan menatap Suming sebelum menundukkan kepalanya sekali lagi. "Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu membantuku dengan hati yang tulus, maka setelah 100 tahun, aku akan mengembalikan kebebasanmu," kata Suming dengan dingin sambil menatap Hefeng. Ketika Hefeng mendengar kata-kata itu, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Suming. "Apakah kamu bersungguh-sungguh? Tidak ada permusuhan yang mendalam di antara kita. Kaulah yang telah berkomplot melawanku, dan aku hanya melawan. Kenapa aku harus berbohong padamu?" Suming berkata dengan dingin. Fang terdiam. Dia merasa getir, tapi sesaat kemudian tatapan tegas muncul di matanya. "Tuan, kamu dapat mengambil topeng itu dari tas penyimpanan aku. Topeng itu adalah tiruan dari barang nenek moyang aku. Mungkin tidak bisa dibandingkan, tapi begitu kamu memakainya, kamu tidak perlu menggunakan batu roh saat kamu menggunakan seni pencitraan merek. Tas penyimpanan, batu roh." Suming tertegun sejenak. Sangat sedikit orang yang tahu tentang tas ini. "Aku baru mempelajarinya ketika aku membacanya di catatan kuno di suku aku. Itu adalah barang peninggalan nenek moyang aku. Namanya tas penyimpanan. Batu roh adalah koin batu yang kami gunakan sebagai anggota suku Berserker." Hifang menjelaskan di sampingnya. Suming melirik Hifeng dan mengeluarkan tas ungu dari dadanya, mengeluarkan topeng dari dalam. "Tuan, kamu memang orang yang berhati-hati. Jika kamu pernah memakai topeng ini sebelumnya." Hifeng tertawa getir dan berbicara jujur. Meski dia belum selesai berbicara, Suming sudah mengerti. Dia melihat Hifeng berusaha mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh topeng itu. Segera, topeng itu juga mengeluarkan cahaya redup dari tengah alisnya. Setelah diserap oleh Hifeng ke dalam tubuhnya, hal itu menyebabkan tubuhnya yang redup memiliki rona yang cerah. "Tuan, tolong ambil batu roh merah dari tas penyimpanan," kata Hifeng lembut. "Ada apa dengan penampilanmu sekarang?" Suming tidak segera mengeluarkannya. Dia malah menatap Hifeng dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. "Ini yang disebut tubuh roh. Ini mungkin lemah, tetapi hanya ada bagi mereka yang mempraktikkan seni branding ini dan telah mencapai alam transendensi. Jika kita mencapai alam pengorbanan tulang, maka roh dalam diri orang yang mempraktikkan seni pencitraan merek ini
akan dikenal sebagai bayi roh. Jika berserker menjadi lebih kuat dan mencapai alam jiwa berserker yang legendaris, ia akan dikenal sebagai roh asal. Sayang sekali banyak catatan kuno yang disita oleh ketiga suku tersebut. Sisanya dicuri oleh Xuan Lun, atau kamu bisa melihatnya, kata Hifeng dengan nada rendah. Mengapa kamu meminta batu roh merah? Suming terdiam sejenak, matanya menjadi dingin. Tuan, jangan khawatir, aku sudah mengakui kamu sebagai tuan aku. Dan kami membuat janji 100 tahun. Aku tidak akan mengkhianati kamu. Aku ingin menggunakan batu roh merah itu sehingga aku dapat menggabungkan tubuh roh aku ke dalamnya. Kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyatu ke dalam topeng. Lain kali, ketika kamu menggunakan topeng, kamu tidak perlu menggunakan batu roh untuk melemparkan seni pencitraan merek lagi. Kamu hanya perlu mendapatkan batu roh lain untuk menggantikannya setelah batu roh merah itu hancur. Topeng itu juga mempunyai efek mengubah kehadiran seseorang. Aku sudah menggunakannya 2 kali. Dan orang yang melihat aku menggunakannya telah terbunuh. Bahkan jika kamu memakainya, kamu tidak perlu khawatir, orang akan membuat hubungan apapun antara kamu dan aku. Aku juga bisa menempelkan diri aku pada topeng dan membantu kamu dengan pengalaman aku. Hifeng menyajikan kasusnya secara logis. Jelas bahwa dia telah pulih dari kepanikannya dan sekali lagi berubah menjadi Hifeng yang termenung. Mata Suming berbinar dan dia menatap Hifeng. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berbicara. Tidak perlu. Aku sudah terbiasa menggunakan koin batu untuk melemparkannya. Aku juga punya kegunaan lain untuk topeng itu. Sedangkan untuk tempat tinggalmu, Suming mengayunkan tangan kanannya ke udara dan sejumlah besar jiwa sayap bulan segera muncul. Tidak ada orang luar yang dapat melihat jiwa sayap bulan. Tetapi saat Hifeng melihatnya, ekspresinya segera berubah. Namun dia tidak berani melawan. Dia membiarkan jiwa sayap bulan menyerangnya dengan ekspresi ganas. Mereka menjeratnya dan membentuk segel rapat sebelum menariknya kembali ke tubuh Suming. Dengan banyaknya jiwa sayap bulan, Suming tidak takut Hifeng akan menimbulkan masalah. Selain itu, dengan segel dari jiwa, dia dapat memastikan bahwa hubungan Hifeng dengan dunia luar benar-benar terputus, sehingga orang ini tidak mengetahui beberapa rahasianya. Setelah selesai, kelelahan muncul di wajah Suming. Semua hal yang terjadi dengan Hifeng selama beberapa bulan terakhir membuat Suming lelah. Bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya juga kelelahan. Seharusnya aman di sini, gumam Suming dan melepaskan topeng hitamnya. Dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam meditasinya. Beberapa hari berlalu, dengan bantuan sejumlah besar South Ascender, luka di tubuh Suming disembuhkan. Dia terdiam kontemplatif selama setengah hari, lalu menyerah pada gagasan untuk meninggalkan tempat itu. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap berada di bagasi. Padang rumput merah terbentang seluas 100 kaki di sekelilingnya. Setelah menutupi seluruh tempat itu, Suming disembunyikan. Waktu berlalu dengan lambat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berlalu. Suming tidak melangkah terlalu jauh dari tempatnya berada. Dia mengambil roh gunung untuk meningkatkan kekuatannya di dalam batang pohon. Selama beberapa bulan terakhir ini, dia sering berbicara dengan Hifeng dan belajar banyak hal. Dia juga mendengar tentang perbuatan Hifeng beberapa tahun terakhir. Hal-hal yang membuat pria itu bangga pada dirinya sendiri. Padang rumput merah tetap seluas 100 kaki. Hifeng mungkin telah memberitahu Suming bahwa padang rumput itu akan bertambah luasnya setelah menyerap cukup banyak daging dan darah. Tetapi dia juga mengatakan kepadanya bahwa padang rumput itu akan menyerap chi pengontrol dengan cepat setelah tersebar. Tingkat penyerapan yang menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Dan semakin besar areanya, semakin mencengangkan pula tingkat penyerapannya. Hifeng tidak tahan. Itu sebabnya dia jarang menggunakannya. Dia juga memberitahu Suming bahwa padang rumput yang diubah rupa dari kulit binatang itu awalnya terbentang hingga 10 li. Namun pada saat itu, selain tetua dan beberapa orang lainnya di suku Gunung Han, tidak ada orang lain yang dapat menahan tingkat penyerapan ki-nya. Praktis mereka akan mati dalam sekejap karena semua chi mereka terserap. Bahkan tetua dan yang lainnya tidak dapat menggunakan padang rumput merah untuk jangka waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, padang rumput merah yang terbentuk dari kulit binatang mulai layu. Dan semakin banyak orang dari suku Gunung Han secara bertahap mulai menggunakannya. Namun, seiring dengan semakin mengecilnya area padang rumput merah, penggunaannya juga dikurangi menjadi sekedar pertahanan dan tidak dapat digunakan untuk hal lain lagi.
Itu membuat Suming penasaran. Dia telah menggunakan padang rumput merah selama setahun tanpa henti sekalipun. Tetapi tidak sekalipun dia menghadapi situasi di mana padang rumput merah akan menyerap chi-nya. Tetap saja, Suming hanya ingin tahu tentang hal itu di dalam hatinya. Dia tidak bertanya pada Hefeng. Suming juga mengetahui asal-muasal padang rumput merah yang terbentuk dari kulit binatang. Benar saja, benda itu adalah salah satu barang peninggalan nenek moyang suku Gunung Han. Namun karena hanya sedikit orang yang mampu menahan tingkat penyerapan yang mengerikan, hal itu perlahan-lahan terlupakan seiring berjalannya waktu. Suming juga menemukan sesuatu yang tidak dia pahami melalui serangkaian pertanyaan yang tampaknya terlontar. Ilusi yang muncul di kepalanya saat dia membentangkan padang rumput merah yang dibentuk oleh kulit binatang tidak pernah dialami oleh Hefeng atau siapapun yang pernah menggunakan padang rumput merah sebelumnya. Hal yang sama terjadi dari generasi ke generasi orang-orang dari suku Gunung Han. Mereka semua seperti Hefeng. Jika tidak mungkin tidak ada petunjuk yang tertinggal. Entah Hefeng menyembunyikannya dariku, atau entah bagaimana aku terhubung dengan padang rumput merah yang dibentuk oleh kulit binatang itu. Suming tidak dapat memahami penyebabnya dan hanya dapat menemukan dua alasan mengapa hal itu terjadi. Namun, dia tetap berhati-hati. Dia tidak menemukan makhluk untuk memperluas area padang rumput. Namun ketertarikannya terhadap leluhur yang telah meninggal di ngarai di bawah kota Gunung Han terusik. Selama bulan-bulan ini, pembuluh darah di tubuh Suming meningkat cukup besar. Alasannya tidak hanya terkait dengan bahaya yang mengintai di luar, tetapi juga karena racun yang semakin tebal di bagian dalam hutan hujan yang mempengaruhi sirkulasi Qi Suming. Karena sirkulasi yang konstan, pembuluh darah di tubuhnya meningkat menjadi 370 pembuluh darah. Dia semakin dekat untuk mencapai 399 pembuluh darah yang dibutuhkan untuk alam solidifikasi darah tingkat ke-8. Meskipun demikian, efek dari Mountain Spirit menjadi sangat lemah. Berdasarkan analisis Suming, pil tersebut paling banyak dapat membantunya meningkatkan sekitar 20 pembuluh darah lebih banyak sebelum kehilangan efeknya sepenuhnya. Ramuan dalam kuali obat yang terbentuk dari tubuh Hei Fung tumbuh dengan sehat selama beberapa bulan terakhir ini. Secara bertahap memenuhi persyaratan untuk menggunakannya sebagai pendinginan. Jika bukan karena dia kekurangan tulang binatang dan 3 tanaman herbal lagi, dia mungkin sudah mulai mencari racun dari mayat untuk mulai membuat pil. Kehidupannya di bagian terdalam hutan hujan sangat sepi. Sejak Suming datang ke negeri Pagi Selatan, dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian dan sudah terbiasa dengan perasaan kesepian ini. Dia diam-diam berlatih di dalam batang pohon. Dan 3 bulan berlalu. Pada hari ini, pembuluh darah di tubuh Suming meningkat menjadi ke 398. Matanya terpejam dan tubuhnya bersinar cemerlang dengan cahaya merah darah. Cahayanya begitu terang hingga hampir menembus pohon besar itu. Jika bukan karena padang rumput merah yang menyembunyikan Suming, orang-orang di luar akan melihat cahaya dengan jelas. Itu tidak berlangsung lama sebelum pembuluh darah ke-399 muncul di tubuh Suming. Saat itu muncul, kehadiran yang kuat segera muncul dari tubuh Suming. Saat kehadiran itu muncul, Suming membuka matanya dan ada ekspresi tenang di wajahnya. Dia mencapai alam solidifikasi darah tingkat ke-8. 4 tahun. Gumam Suming. 4 tahun telah berlalu sejak dia terbangun di negeri Pagi Selatan. Dia menggunakan 4 tahun untuk beralih dari alam solidifikasi darah tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Kecepatan ini tidak cepat, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyembuhkan lukanya. Roh gunung kehilangan efeknya sebulan yang lalu ketika pembuluh darah ke-397 muncul. Selama bulan ini, aku tidak mengandalkan roh gunung dan meningkatkan 2 pembuluh darah lagi dengan kecepatan sangat lambat. Baru setelah itu aku mencapai alam pemadatan darah tingkat ke-8. Jalan pengembangan diri memang sulit. Ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia merasakan kekuatan Qi di dalam tubuhnya. Tidak peduli apa, ada batasan berapa banyak pil yang bisa diberikan kepadaku. Aku tidak dapat mencapai puncak dengan bantuan mereka. Untung juga roh gunung kehilangan efeknya. Mulai sekarang, aku bisa menghindari ketergantungan yang terlalu besar padanya. Selain itu, aku punya 2 tetes berserker blood lagi. 2 tetes darah ini seharusnya mampu meningkatkan pembuluh darahku dalam jumlah besar. Sekali lagi, setelah itu, aku harus mencari tempat untuk melakukan pembakaran darah. Aku ingin tahu berapa banyak pembuluh darah yang dapat aku tingkatkan setelah aku melakukan pembakaran darah kelima. Suming memiliki pengalaman langsung tentang kekuatan pembakaran darah yang luar biasa. Beberapa kali terakhir, pembuluh darahnya meningkat beberapa kali lipat.
Tapi di saat yang sama, tingkat kesulitan dan bahaya pelaksanaan seni juga sangat tinggi. Suming terdiam sesaat sebelum dia mengeluarkan botol kecil dari tas penyimpanannya. Dia melihat botol kecil itu, dan rasa dingin di matanya meleleh. Digantikan dengan kelembutan dan nostalgia. Botol kecil itu secara pribadi diberikan kepadanya oleh tetua. Ada 2 tetes darah berserker di dalamnya milik Jingnan, tetua suku aliran angin. Suming memegang botol itu dan menutup matanya. Dia tidak bisa tidak mengingat yang lebih tua, sukunya, Lei Chun, Xiao Hong, dan sosok mungil yang memegang tangannya. Dan tersenyum indah padanya. Di tanah bersalju bertahun-tahun yang lalu. Suming, akankah kita terus berjalan seperti ini di salju sampai rambut kita memutih? Suming gemetar. Bekas luka di wajahnya tiba-tiba tampak dipenuhi darah dan menjadi lebih jelas. Itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Dia membuka matanya dan ada keheningan di dalam. Tidak ada lagi kelembutan di matanya. Sebaliknya, tatapan tenang telah kembali. Namun tersembunyi di balik tatapan yang terkumpul itu adalah rasa sakit yang tidak dapat disadari oleh siapapun. Sudah berakhir. Suming menunduk dan membuka tutup botol kecil di tangannya sebelum memiringkan botol ke mulutnya. Hanya 1 tetes berserker blood yang jatuh dan meleleh di mulutnya. Sekali lagi, dia merasakan tetua itu melindunginya. Takut dia akan meminum semua darah berserker secara impulsif. Itu sebabnya dia hanya bisa menggunakan 1 tetes setiap kali. Tetua, aku tidak lagi ceroboh seperti saat aku masih muda. Gumam Suming. Dia mengedarkan chi-nya untuk menyerap kekuatan 1 tetes darah sehingga pembuluh darahnya bisa meningkat sekali lagi. Hari-hari berlalu. 1 bulan, 2 bulan, segera 3 bulan berlalu sekali lagi. Pada suatu pagi, 3 bulan kemudian, Suming mengambil kembali padang rumput merah di bawah kakinya dan menyingkirkan 2 tulang yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai pupuk untuk tanaman obat bersama dengan kuali obat. Setelah selesai, dia berjalan keluar dari batang pohon. Dia tidak berbalik saat dia berjalan semakin jauh. Setiap kali kakinya mendarat, lumpur di tanah akan bergetar, seolah ada tekanan yang datang dari tubuh Suming, yang menyebabkan serangga di dalam lumpur itu lari darinya. 1 tahun 6 bulan berlalu, dan Suming tampak seperti terlahir kembali. Ketika dia terpaksa melarikan diri ke tempat ini, dia hanya memiliki 200 pembuluh darah di tubuhnya. Namun, dengan bantuan Mountain Spirit, pembuluh darahnya meningkat menjadi ke 399. Ketika Mountain Spirit kehilangan efeknya, dia sepenuhnya menyerap 2 tetes berserker blood dalam 3 bulan terakhir. Sampai sekarang, pembuluh darahnya. Hifung, seberapa jauh lokasi kamu menyembunyikan harta karun itu? Setiap langkah yang diambil Suming di hutan hujan panjangnya sekitar puluhan kaki, dia mengenakan jubah biru panjang. Dan saat dia berjalan, serangga aneh di tanah menghindarinya. Beberapa tumbuhan dan makhluk aneh di sekitarnya juga tidak berani mendekatinya karena tekanan yang dikeluarkannya. Tuan, jika kamu melanjutkan ke arah ini, maka dalam waktu setengah bulan, kamu akan tiba di gua tempat tinggal aku. Tapi tempat itu tersembunyi dengan baik. Akan sulit bagi orang untuk menemukan tempat itu. Suara Hefeng bergema di benaknya dengan nada hormat. Selain rasa hormat, ada juga keterkejutan dan kebingungan dalam suaranya, seolah dia terkejut dengan perubahan kekuatan dalam diri Suming. Ekspresi Suming tetap acuh tak acuh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam perjalanan dan berjalan tanpa suara selama beberapa hari, sebelum akhirnya berjalan keluar dari bagian yang lebih dalam dari hutan hujan. Saat dia berjalan keluar, racunnya juga menjadi lebih tipis hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Dia bisa melihat gua, gunung tempat dia menetap untuk menyembuhkan lukanya beberapa tahun yang lalu. Xuanlun tidak ada di sini. Han Feizi juga tidak ada di sini. Hutan hujannya sangat luas, dan ada banyak jalan yang bisa digunakan untuk keluar dari hutan. Hanya sedikit orang yang mampu memantau hutan sepenuhnya. Lebih penting lagi, setelah Hefeng berasimilasi dengan merek Suming, Suming juga bisa merasakan merek yang sebelumnya ditinggalkan Hefeng pada Xuanlun dan Han Feizi. Jika mereka berdua mendekat padanya, dia akan memperhatikan mereka sebelumnya. Jika Hefeng tidak mendengarkan kata-kata Han Feizi dan berencana menggunakan bahaya untuk melampaui, dia tidak akan dikejar oleh Xuanlun dan jatuh ke dalam kondisi ini. Suming hendak berjalan keluar dari hutan hujan dan menuju ke tempat Hefeng menyembunyikan harta karun itu, ketika langkah kakinya tiba-tiba tersendat. Ia berpikir sejenak sebelum melompat ke atas pohon besar dan duduk bersila di dahan. Dia memejamkan mata dan membentangkan area bermerek di sekitarnya sebelum mulai bermeditasi. Hefeng bisa melihat apa yang sedang dilakukan Suming
dan dia tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak mengganggunya. Dia telah sangat berhati-hati selama setengah tahun terakhir ini. Namun lambat laun dia mulai tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Suming. Matahari terbit dan terbenam, dan hari-hari berlalu. Suming terus duduk bersila, tidak bergerak. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. He Feng menjadi semakin penasaran, dan ada beberapa kali dia tergoda untuk bertanya. Namun ketika dia mengingat sikap murung Suming selama setengah tahun ini, dia menahan pertanyaannya. Setengah bulan kemudian, sebuah suara terdengar dari kejauhan di hutan hujan. Suming membuka matanya, dan senyuman muncul di sudut bibirnya. Fang Mu merasa sedih. Dia tidak tahu kenapa, tapi senior misterius Mo telah mengabaikannya selama lebih dari 1 tahun sekarang. Dia telah memanggilnya beberapa kali, setiap kali dia datang ke hutan. Tetapi setiap saat, dia kembali dengan putus asa. Dia tidak tahu di mana kesalahannya. Dan terus mengingat setiap hal yang terjadi terakhir kali dia bertemu pria itu. Tidak peduli berapa kali dia menganalisisnya, dia masih mengira itu ada hubungannya dengan tulang belulang. Dia telah menyampaikan hal ini kepada ayahnya setengah tahun yang lalu. Dan ayahnya terdiam. Dia tidak berbicara. Tetapi beberapa hari kemudian, ayahnya memberitahunya bahwa pria itu telah meninggalkan hutan hujan dengan tergesa-gesa, seolah telah terjadi kecelakaan. Ketika Fang Mu mendengar kata-kata itu, dia terdiam lama. Dia sempat berpikir untuk menyerah. Namun kemungkinan 7 hal yang dibicarakan Suming saat terakhir kali mereka bertemu membuat Fang Mu enggan melepaskan kesempatannya untuk sembuh total. Sekalipun ayahnya telah memberitahunya dengan jelas bahwa pria itu telah pergi, Fang Mu tetap pergi ke sana setiap bulan dan memanggilnya selama beberapa hari. Berharap suatu hari dia akan mendapat jawaban. Tidak sekalipun dia berhenti datang ke hutan selama setahun terakhir. Dia merasa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Fang Mu tahu bahwa ayahnya sadar akan tindakannya. Dia mengetahuinya karena ayahnya masih memerintahkan berserker yang kuat di suku tersebut untuk menemaninya ke hutan hujan dan menunggu di luar, sama seperti setiap kali Fang Mu datang ke hutan hujan di masa lalu. Dia mengingat semua yang terjadi di kepalanya. Dan Fang Mu menghela nafas panjang. Dia pergi ke hutan hujan sendirian dan memanggil seperti biasa. Fang Mu pergi ke tempat terakhir dia bertemu Suming dan melihat sekeliling. Ekspresi sedih muncul di wajahnya. "Apakah kamu sudah menyiapkan ramuan yang aku minta darimu?" Sebuah suara tenang terdengar pelan dari belakangnya. Suara itu mungkin muncul secara tiba-tiba, tapi sepertinya suara itu sudah ada di hutan hujan. Sejak awal, kedengarannya seolah sudah menyatu dengan tempatnya. Fang Mu tertegun sejenak. Dia berbalik dengan cepat dan melihat sosok familiar berdiri di tempat yang sama seperti tahun sebelumnya. Sebuah getaran menjalar ke seluruh tubuh Fang Mu dan kegembiraan yang luar biasa memenuhi matanya. Napasnya menjadi cepat dan ada rasa tidak percaya di wajahnya. "Aku sudah menyiapkan tulang binatang yang setara dengan kekuatan transendensi." Tapi Fang Mu memandang Suming. Dia takut pria itu akan menghilang lagi. Saat dia akhirnya muncul, Fang Mu segera menjelaskan dengan cemas. "Tetapi ketiga ramuan itu adalah barang langka. Ayahku sudah lama mencariku dan hanya berhasil mendapatkan 2. Yang terakhir adalah ramuan bernama Sky Flute Brand. Sudah lama punah di negeri Pagi Selatan. Selain di beberapa tempat khusus, sulit untuk menemukan ramuan ini di tempat lain." Saat Fang Mu berbicara, dia segera mengeluarkan bel hitam dari dadanya dan menghancurkannya di hadapan Suming. Kabut hitam tersebar dan 2 tulang binatang ungu muncul di hadapan Fang Mu, serta 2 tumbuhan yang bersinar cemerlang. Sebagian besar tubuh Suming tersembunyi di kegelapan. Dia memandang Fang Mu, tulang binatang, tumbuhan, dan kemudian terdiam. "Senior, tolong beri aku waktu lagi." Jantung Fang Mu berdebar kencang di dadanya. Kegugupan membanjiri tubuhnya. "Aku meminta kamu mencari ramuan ini untuk membuat ramuan obat. Ramuan obat itu sangat berguna bagi aku, dan juga memungkinkan aku menghilangkan luka di tubuh kamu yang disebabkan oleh seni berserker," kata Suming tanpa tergesa-gesa. "Jika aku kekurangan satu saja, maka akan sulit bagiku untuk membuat ramuan obat itu." Fang Mu mengertakkan gigi dan dengan tinjunya di satu telapak tangan, dia membungkuk ke arah Suming. Saat dia mengangkat kepalanya, ekspresinya tampak serius. "Senior, ayahku pernah berkata bahwa bukan tidak mungkin mendapatkan cabang seruling langit. Ada 3 lokasi tersembunyi di ngarai di bawah kota Gunung Han. Beberapa dekade yang lalu, termasuk orang-orang dari sukuku. Ketiga suku tersebut memasuki tempat itu sebelumnya dan memperoleh cabang seruling langit dari sana. Namun, ramuan itu diambil oleh suku Danau Warna. Kudengar, ramuan itu sudah digunakan untuk obat lain.
Tetapi menurut analisis ayahku, seharusnya ada cabang seruling langit lainnya di Ngarai. Itu akan menjadi hari penciptaan abadi setengah tahun kemudian. Dan itu juga akan menjadi hari kabut besar Gunung Han yang hanya terjadi sekali dalam 1 dekade. Setiap saat selama hari ini, orang dari 3 suku akan membuka terowongan menuju ke bawah tanah Gunung Han. Dan ketiga suku tersebut akan mengirimkan perwakilan suku mereka dan tamu-tamu mereka untuk pergi ke dalam terowongan. Ayahku akan menggunakan waktu itu untuk mengirim beberapa anggota suku untuk dan mencari cabang seruling langit. Aku mohon padamu, mohon tunggu setengah tahun lagi. Ekspresi Suming tetap kosong, tapi dalam benaknya dia bertanya pada Hefeng tentang hal itu. Tuan, anak itu benar. Ada segel yang kuat di makam leluhur suku Gunung Han, bukan hanya sukunya. Bahkan aku tidak bisa memasuki tempat itu di lain waktu. Hanya pada hari penciptaan abadi yang terjadi sekali dalam 1 dekade, seluruh tanah Pagi Selatan akan tertutup kabut. Selama waktu itu, segel di makam leluhur aku akan dilemahkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan baru setelah itulah, orang lain dapat masuk. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Lagi pula, selain 4 harta besar yang ditinggalkannya, harta lainnya semuanya bersemayam di sampingnya di kuburannya. Aku hanya pernah mendengar hal ini di masa lalu, jadi aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa ketika leluhur suku Gunung Han meninggal, ketiga suku tersebut mengkhianati kita. Tetapi tidak mudah untuk membobol makam leluhur aku. Jika tidak, ketiga suku tersebut pasti sudah merampas semua harta karun itu sejak lama. Tuan, ini mungkin sebuah kesempatan. Jika kamu memasuki makam leluhur aku, dan dengan bantuan aku, kamu seharusnya bisa mendapatkan barang-barang yang kamu inginkan. Selain itu, ketiga suku telah lama menerima tamu untuk mempersiapkan ini. Ketiga suku itu, bagaimanapun juga, sudah lama berafiliasi dengan suku Gunung Han. Kudengar leluhurku memerintahkan mereka dan meninggalkan tanda perbudakan pada mereka. Bagi leluhurku, ketiga suku itu selamanya akan menjadi budak. Itulah sebabnya, ketika mereka memasuki makam leluhurku, mereka akan merasa tidak nyaman. Tetapi jika itu orang luar, maka mereka tidak akan merasakan batasan itu. Suasana hati Hefeng sedikit turun saat dia menjelaskan. Meski begitu, mengapa ketiga suku tersebut menghancurkan suku Gunung Han di masa lalu? Suming memproyeksikan pemikirannya dalam benaknya. Bukan hanya kamu, bahkan anggota sukuku dan aku sudah lama bertanya-tanya tentang hal itu. Tapi itu adalah sesuatu yang terjadi berabad-abad yang lalu. Hanya sedikit orang yang tahu tentang detail apa yang terjadi tahun itu. Tapi tebakanku adalah, ada orang luar yang berpartisipasi pada tahun itu. Hefeng terdiam beberapa saat sebelum dia berbisik. Pandangan kontemplatif muncul di mata Suming. Ia tidak terlalu tertarik dengan makam nenek moyang suku Gunung Han. Namun misteri padang rumput merah dan perbedaan pengaruhnya terhadap dirinya dan orang lain tidak hanya membuatnya takjub, namun juga memungkinkannya membentuk beberapa teori mengenai nenek moyang suku Gunung Han. Aku akan menunggumu selama setengah tahun. Jika kamu bisa membawakanku cabang seruling langit setengah tahun kemudian, maka aku akan memenuhi janjiku. Suming memandang Fangmu dan berbicara dengan dingin. Sebelum kamu pergi ke 3 lokasi tersembunyi, kamu bisa datang ke sini. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Suming mengambil 1 langkah ke depan dan pandangan Fangmu kabur sejenak. Dia tidak bisa melihat Suming dengan jelas, tapi dia bisa merasakan sensasi dingin di mulutnya. Seolah ada benda asing meleleh di mulutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Begitu dia bereaksi terhadap situasi tersebut, semua di sekelilingnya menjadi sunyi. Suming sudah pergi, dan tulang binatang serta tumbuhan di tanah telah hilang. Suming berubah menjadi busur panjang, tapi dia tidak melakukan perjalanan di langit. Dia malah berlari melewati hutan hujan. Tuan, mengapa kamu tidak meminta untuk masuk ke Ngarai? Hefeng tidak bisa lagi menahannya dan bertanya, kamu ingin aku pergi? Suming bergerak maju dengan langkah besar dengan kecepatan luar biasa. Saat dia bertanya dalam pikirannya, tampak biasa saja. Tuan, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu. Hefeng bergidik dan segera menutup mulutnya. Hefeng tidak lagi membicarakan masalah ini di perjalanan, tetapi memberikan petunjuk dan memberitahu Suming lokasi di mana dia menyembunyikan harta karun itu. Setengah bulan kemudian, Suming berdiri di salah satu puncak rangkaian pegunungan yang panjang dan terus-menerus yang terletak jauh dari kota Gunung Han dan melihat ke bawah. Ini adalah daerah terpencil. Tidak ada seorang pun di sekitar tempatnya terpencil.
jadi hanya sedikit orang yang datang ke sini. Anginnya sangat kencang dan saat bertiup ke tubuhnya, rambut panjang Suming melayang di udara. Jubahnya mengeluarkan suara kepakan yang tak henti-hentinya. Di hadapannya terdapat berbagai lembah yang dibentuk oleh pegunungan. Ada banyak lembah yang ditutupi tanaman dan pepohonan. Ini mungkin bukan hutan hujan, tapi ini masih merupakan gunung terpencil. Tuan, gua tempat tinggalku adalah lembah ketujuh dari depan. Suara Hifang bergema di kepala Suming. Mata Suming berbinar, dan setelah hening sejenak, dia mengangkat kakinya dan berlari menuju lembah kecil ketujuh. Lembah ketujuh tampak cekung di kejauhan, dan terdapat banyak tumbuhan di dalamnya, serta sejumlah besar burung dan binatang. Suming dengan hati-hati pergi ke lembah dan mengamati sekelilingnya. Lingkungannya sepi, dan ada banyak retakan pada batu gunung. Tanaman telah membuat rumah mereka di celah-celah itu. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang lembah dan sebuah koin batu putih muncul di tangannya. Begitu dia memegangnya di tangan kanannya, dia membuat sebuah tanda, dan semua yang berada dalam radius 1000 kaki muncul di benaknya dalam sekejap. Semua pergerakan angin yang bertiup di rerumputan dan jejak makhluk di lembah tampak jelas di kepalanya. Segera, dia memusatkan pandangannya pada bagian tengah batu gunung di sebelah kanannya. Terjadi retakan yang tidak terlalu besar. Kilauan singkat muncul di matanya. Suming melihat 2 elang besar di dalam celah itu. Jelas sekali bahwa burung-burung itu menganggap tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Kamu menyembunyikan tempat ini dengan baik. Apakah ini gua tempat tinggal yang kamu bicarakan? Suming bertanya datar. Sangat mudah bagi orang untuk menemukan tempat peristirahatan burung dan binatang, tetapi juga sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikannya. Terutama di gunung terpencil-terpencil seperti ini. Ada banyak elang seperti ini di sini. Suara Hifung muncul dengan nada hati-hati di kepala Suming. Suming memfokuskan seluruh seni brandingnya pada celah tersebut. Setelah mengamati dengan cermat, dia tidak melihat ada yang aneh. Baru setelah itu dia masuk ke celah itu. Dalam sekejap, dia memasuki celah itu, mengejutkan kedua elang di dalamnya. Mereka terbang dan hendak memekik saat Suming menggunakan seni branding untuk menusuk kepala mereka. Mereka berjuang keluar dari celah dan jatuh ke lembah tak sadarkan diri. Suming pergi ke sisi kanan gua dan berjongkok. Dia melihat ke tanah dan memukul tangan kanannya ke bawah. Saat dia menyerang, tanah bergetar dan retak. Ada kotak giok seukuran telapak tangan yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada yang aneh pada kotak giok itu. Hanya beberapa pola dekoratif yang diukir di kotak itu. Suming tidak langsung mengambilnya, tapi memilih untuk mengamatinya beberapa saat. Namun, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih serius seiring berlalunya waktu. Kotak itu juga dibuat dari koin batu, harta karun besar yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Gunung Han. Apa itu? Suming duduk dan melihat kotak itu. Dia telah bertanya kepada Hifung tentang harta karun itu sebelumnya. Namun, jawaban Hifung agak ambigu. Dia telah membukanya sekali, tapi hanya melihat seberkas cahaya viresan. Setelah cahaya viresan menghilang, kotak itu juga menutup dengan sendirinya. Setelah itu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba membukanya, dia tidak bisa. Ia juga khawatir akan mati karena tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harta karun tersebut. Itulah sebabnya setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyembunyikan harta karun itu di sini. Berpikir bahwa dia akan mencoba membukanya sekali lagi setelah dia melampauinya. Suming menenangkan napasnya dan melihat kotak batu yang tampak normal di hadapannya dengan mata berbinar. Dia duduk di gua tempat tinggal yang dulunya milik Hefung. Merasa gugup, dia menantikan barang di dalam kotak batu. Dia ingin tahu apa yang menyebabkan suku Danau Warna, suku Pukiang, dan suku Timur Tenang memberontak bertahun-tahun yang lalu. Dia ingin tahu harta apa yang terakhir dari 4 harta karun besar yang direbut oleh suku-suku tersebut. 4 harta karun besar telah membuat ketiga suku tersebut membantai sebuah suku. Sekarang, harta terakhir ini diinginkan oleh Xuanlun dan diinginkan oleh Han Feizi. Mereka bahkan tidak berani menyebarkan berita tersebut. Hal ini membuat Suming semakin gugup. Benda ini awalnya tidak akan jatuh ke tanganku, pikir Suming dalam hatinya. Dia datang ke sini hanya karena suatu kebetulan yang aneh. Rencana Hifung menyeretnya ke dalam pusaran ini sedikit demi sedikit. Dari menghindari Xuanlun, merebut tubuh Hefung, hingga berbagai pertarungan yang dia lakukan dengan Hefung. Dan akhirnya dengan pertarungan melawan Han Feizi, hingga saat itu,
dia belum mengetahui lokasi sebenarnya dari tempat tersebut. Tempat yang disebutkan He Feng sebelumnya benar-benar berbeda dari lokasi yang ditemukan Su Ming sekarang. Hanya ketika He Feng menjadi budaknya, Su Ming mendapatkan lokasi sebenarnya dari harta karun itu dan datang ke tempat ini. Ekspresi rumit muncul di wajah Su Ming ketika dia melihat kotak batu di depannya. Selama setahun terakhir, dia mungkin tidak mengalami banyak hal, tapi masalah yang ditimbulkan oleh kejadian itu sangatlah besar. Ketika dia memikirkannya, dia akan menghela nafas sedih. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan meredam emosinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan meletakkannya di atas kotak. Dia hendak mengambilnya. Tetapi ketika tangan kanannya menyentuh kotak batu itu, jeritan tajam segera keluar dari dalam kotak batu itu. Suara jeritan itu mengandung daya tembus yang kuat yang menyebabkan lapisan riak tak kasat mata menyebar. Keluar saat suara itu dimulai, suara gemuruh bergema di sekelilingnya. Dan di dinding gua gunung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Retakannya sangat dalam. Ada beberapa yang bahkan menembus batu gunung. Dan sinar matahari menyinari celah-celah tersebut. Bukan itu saja. Dengan kotak batu sebagai pusatnya, tanah di sekitar Su Ming juga mengeluarkan suara gemuruh. Dan retakan juga muncul sebelum menyebar ke seluruh gua gunung. Perubahan mendadak itu membuat hati Su Ming bergidik. He Feng juga terkejut. Dia sedikit bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia menyentuh kotak batu itu di masa lalu dan bahkan membukanya, hal ini tidak terjadi. Tuan, ini... Dia takut Su Ming akan salah paham dan ingin menjelaskan dirinya sendiri. Namun, Su Ming mengabaikannya. Dia malah menutup matanya dan duduk bersila di tanah. Dia meletakkan tangan kanannya di atas kotak batu itu dan hanya menghela nafas panjang setelah beberapa saat. "Aku tahu," kata Su Ming dengan nada rendah. Dia percaya bahwa He Feng tidak akan mengetahui hal ini. Lebih penting lagi, ketika jeritan tiba-tiba terdengar dan menyebabkan gua gunung dipenuhi retakan dan jurang, tidak ada kerusakan yang terjadi padanya. Terdengar jeritan keluar dari kotak batu. Jeritan itu menusuk telinga He Feng, dan dia tampak seolah-olah dia bahkan tidak bisa mempertahankan tubuh rohnya, tetapi bagi Su Ming, entah kenapa, suara itu anehnya familiar. Suara jeritan itu sepertinya bersorak kegirangan, seolah-olah setelah berabad-abad dikurung dalam penantian, orang yang akhirnya bisa membangunkannya telah tiba. Ini perasaan yang aneh, tapi Su Ming bisa merasakannya dengan jelas di dalam hatinya. Dia bisa merasakan benda di dalam kotak batu itu memanggilnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dan dengan setiap detak jantungnya, hal itu akan menyebabkan benda di dalam kotak batu itu menjerit lebih keras, hingga kotak batu itu akhirnya mulai bergetar. Suara benturan datang dari dalam, seolah harta karun di dalam kotak ingin segera keluar. Cahaya fluoresan bersinar melalui celah yang menghubungkan kotak batu dan tutupnya, menyebabkan wajah Su Ming disinari olehnya. He Feng ternganga, tak percaya saat melihat ini. Saat Su Ming menyentuh kotak itu dengan tangannya, harta karun milik suku Gunung Han tampaknya mendapatkan kecerdasan dan bertindak dengan cara ini. Itu membuat pikirannya kosong dan membuatnya bingung. Dia bahkan mulai merasa sedikit terluka. Perasaan itu seolah-olah harta karun yang telah disembah rakyatnya selama berabad-abad telah memilih untuk mengabaikannya. Namun ketika orang luar tiba-tiba muncul, harta karun itu menjadi begitu heboh, seolah-olah telah menemukan pemiliknya. Perasaan tidak masuk akal itu membuat He Feng benar-benar tercengang. Saat cahaya fluoresan dari kotak bersinar, jeritan menjadi lebih kuat, seolah-olah mereka dengan cemas mendesak Su Ming untuk membuka kotak itu, sehingga apapun yang ada di dalamnya bisa keluar. Su Ming bisa merasakan suara itu semakin kuat memanggilnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan tangan kanannya menekan kotak batu itu. Dia menepuknya, mentransfer kekuatan merek dengan metode yang diajarkan He Feng kepadanya. Kotak batu itu bergetar dan segera terbuka. Saat tutupnya dibuka, cahaya fluoresan menyebar secara tiba-tiba, menyelimuti seluruh gua tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, cahaya fluoresan yang lebih kuat keluar dari dalam kotak dengan teriakan yang bersiul di udara. Itu berubah menjadi busur fluoresan panjang dan mulai terbang di sekitar gua tempat tinggalnya. Sensasi menusuk yang kuat menyerbu ke depan, menyebabkan retakan memenuhi seluruh permukaan dinding. Kehadiran menusuk itu membuat rambut Su Ming berdiri dan mulutnya mengering, membuatnya salah paham bahwa dia sedang menghadapi seseorang di alam transendensi. Pembuluh darah di tubuhnya segera meletus oleh ingin melawan kekuatan tersebut. Faktanya,
Dia bahkan memiliki perasaan samar bahwa kehadirannya semakin kuat dan telah melampaui kekuatan transendensi. Namun saat Shi Suming hendak menyebar, cahaya Viresen yang tampaknya memancar keluar dari kotak itu menyala dan menyerang Suming. Itu sangat cepat, bahkan Suming yang biasanya cukup cepat tidak bisa mengelak. Saat dia terkejut, cahaya Viresen muncul di depan bagian tengah alisnya, seolah-olah baru saja menembus ruang. Keringat bercucuran di dahi Suming saat dia melihat cahaya yang bersinar. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas apa harta karun itu. Itu adalah pedang. Itu adalah pedang yang bisa terbang sendiri. Itu adalah pedang yang benar-benar bersinar dengan ukiran gambar rumit di atasnya yang belum pernah dilihat Suming sebelumnya. Panjang pedang itu hanya sekitar 7 inci dan bisa dipegang di tangannya. Itu tampak dingin dan menakutkan, dan kehadiran yang menusuk datang darinya. Bilahnya sangat tajam dan tampak seperti bisa menembus bagian tengah alis Suming seperti daun hanya dengan satu gerakan kecil. Suming bukan satu-satunya yang gugup. Hifung juga merasa cemas. Jika Suming mati, dia juga akan mati. Dan yang lebih penting, ketakutannya terhadap pedang jauh melebihi ketakutan Suming terhadap pedang itu. Faktanya, ketika pedang itu semakin dekat, dia merasakan seolah-olah tubuh rohnya akan hancur. Seolah dia tidak dapat menahan kehadiran menakutkan dari pedang yang mendekat padanya. Suasana hening di dalam gua gunung. Satu-satunya tanda pergerakan datang dari cahaya Viresen yang berkedip-kedip. Suming duduk bersila, tidak bergerak. Pedang kecil berukuran 7 inci itu melayang di depan bagian tengah alisnya. Itu juga tetap diam. Tubuh dan jiwa Hefung diliputi teror. Ini adalah teror yang belum pernah ia alami sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi kematian. Seolah-olah dia sedang menghadapi predator alaminya. Tekanan yang datang dari pedang itu membuat Hifung gemetar. Waktu terus berlalu. Setelah sekitar waktu yang dihabiskan untuk membakar dupa, Suming menghilangkan rasa gugupnya. Dia melihat ke arah pedang kecil di hadapannya dan dapat mengetahui bahwa tidak ada niat buruk yang datang darinya. Saat dia mengamatinya, dia merasa bahwa makhluk itu juga sedang mengamatinya. Seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak pasti. Setelah beberapa lama, saat Hefung merasa sangat gugup, Suming perlahan mengangkat tangan kanannya dan meletakkan telapak tangannya yang terentang di depan dirinya. Pedang kecil berwarna Viresen itu tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, kilatannya keluar dan meninggalkan bagian tengah alis Suming. Ia berputar beberapa kali sebelum menyerbu ke arah tangan kanan Suming dan perlahan mendarat dengan peluit. Saat itulah, Suming menghela napas lega. Kegembiraan muncul di matanya dan dia mengangkat pedangnya. Namun saat dia melakukannya, dia merasakan sakit di telapak tangannya. Pedang itu telah mematahkan kulit tangannya dengan satu gerakan cepat. Dan dengan kilatan cahaya terang, pedang itu menyelinap ke tubuh Suming melalui luka ini. Sebuah getaran menjalari tubuh Suming ketika pedang kecil Viresen memasuki tubuhnya. Cahaya Viresen tersebar dan berubah menjadi kekuatan yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Suming. Saat kekuatan menyebar, jiwa sayap bulan yang bersembunyi di dalam dirinya merangkak keluar secara bersamaan. Bahkan Hifung terbang sambil berteriak. Dia tidak berani mendekati Suming. Di mata Hefung, rambut Suming bergerak tanpa angin. Jubahnya melayang di tubuhnya saat dia tetap duduk. Ekspresinya mungkin diam, tapi ada kehadiran menakutkan yang sepertinya muncul dalam dirinya. Seolah-olah kehadiran itu seharusnya menjadi milik Suming sejak awal, tetapi telah tertidur. Sekarang, ketika pedang kecil itu merangkak ke dalam tubuhnya, kehadirannya terbangun dari tidurnya. Suming gemetar, tapi tidak ada rasa sakit di wajahnya. Yang ada hanya kerutan, seolah dia tidak terbiasa dengan perasaan itu. Dia bisa dengan jelas merasakan pedang itu menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah mencari sesuatu. Cahaya Viresen bersinar dari tubuhnya, menyebabkan Suming tampak seperti diselimuti warna hijau. Namun pada saat itu, getaran hebat tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di dalam dirinya seperti gelombang pasang. Mungkin karena pedang kecil itu telah menemukan tempatnya. Itu mengeluarkan aura pedang, seolah siap menembus tubuh Suming. Aura pedang itu menjalar melalui dirinya dan dengan paksa membuka jalur darah dan daging di dalam dirinya. Sebuah jalur sepertinya awalnya ada untuk jalur itu. Tetapi jalur itu diblokir di tubuh Suming. Mungkin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan. Tapi sekarang, saat aura pedang bergerak melalui jalan itu juga dengan paksa menerobos jalan yang awalnya tersegel di dalam dirinya. Sebuah ledakan bergema di kepala Suming. Saat dia gemetar,
darah mengalir keluar dari kulitnya. Garis pembuluh darah yang seharusnya tidak ada di tubuh berserker muncul pada dirinya. Garis itu mengelilingi seluruh tubuhnya, mulai dari perutnya hingga berakhir di kepalanya. Pedang kecil berwarna hijau itu berenang melewati garis itu beberapa kali, sebelum akhirnya muncul di kepala Su-Ming. Su-Ming bisa merasakan kehadirannya, tapi tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, saat garis itu dibersihkan, perasaan hangat dan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Tampaknya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia memejamkan mata dan tidak membuat tanda untuk mempertahankan seni branding. Di dalam hatinya, dia bisa merasakan seluruh area dengan keliling 2000 kaki. Dengan jelas, tanda pedang perlahan muncul di dahinya. Kehadiran yang kuat keluar darinya saat ia bersinar. He Feng memperhatikan Su-Ming di sampingnya dengan ekspresi tercengang. Dia masih tidak mengerti mengapa hartanya memperlakukan dia dan Su-Ming begitu berbeda ketika mereka membuka kotak batu itu. Syukurlah, dia sekarang adalah tubuh roh, atau dia mungkin akan batuk seteguk darah karena tekanan yang disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakpuasan. Su-Ming membuka matanya untuk pertama kalinya. Matanya bersinar dengan kedalaman yang tampak sejernih bintang kuno. Dia mungkin sedang duduk di dalam gua tempat tinggalnya. Tapi itu membuat He Feng merasa seolah Su-Ming telah menyatu dengan lingkungannya. Dia bisa melihat Su-Ming, tapi dia hampir tidak bisa merasakannya. Mata Su-Ming khususnya membuat hati He Feng bergetar. Dia bahkan belum pernah melihat mata itu pada Xuanlun. Hanya anak ajaib seperti Han Feizi yang bisa mendapatkan perasaan seperti ini, yang membuat orang merasa seolah tertarik ketika menatap mata mereka. He Feng sangat gugup saat dia melihat Su-Ming. Rasa sakit yang tajam menghancurkan seluruh tubuhnya, seolah ada kehadiran yang cepat dan ganas keluar dari seluruh tubuh Su-Ming. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Su-Ming menoleh dan menatap He Feng. Saat tatapannya bertemu dengan pandangan He Feng, getaran tiba-tiba mengguncang tubuh He Feng. Dia melayang puluhan kaki jauhnya secara naluriah, seolah tubuhnya akan hancur. Dia bahkan merasa seolah ada anak panah tajam yang menembus jantungnya. Semua pikirannya terungkap saat Su-Ming menatapnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Su-Ming tersenyum tipis. Tekanan yang datang dari tubuhnya segera menghilang, matanya pun menjadi tenang dan kembali normal. Dia menggerakkan tubuhnya, berdiri dan menghela nafas panjang. Ayo pergi. Su-Ming mengangkat tangan kanannya dan meraih tubuh roh He Feng. Segera, He Feng terserap ke dalam tubuh Su-Ming bersama dengan jiwa-jiwa Wings of the Moon yang bersorak-sorai. Namun, kali ini, jiwa sayap bulan tidak perlu waspada terhadap He Feng. He Feng patuh, masih tetap berada di dalam tubuh Su-Ming. Dia sekali lagi merasakan pedang kecil dan tekanannya. Di tengah ketakutannya, dia semakin menghormati Su-Ming. Rasa hormat semacam ini berasal dari kemisteriusan Su-Ming. Sampai sekarang, He Feng masih tidak mengerti mengapa harta rakyatnya bertindak seolah-olah bertemu dengan pemiliknya yang telah lama hilang saat melihat Su-Ming. He Feng bahkan tidak bisa memprediksi tingkat kultivasi Su-Ming. Dia tidak tahu berapa banyak pembuluh darah yang dimiliki Su-Ming. Tapi samar-samar, dia bisa menebak bahwa dengan pedang kecil yang bersinar, bahkan jika dia bertemu Xuanlun, dia masih bisa melawannya tanpa kalah. Su-Ming berjalan keluar dari gua gunung. Hari sudah siang. Matahari bersinar cerah dan terasa hangat di kulitnya. Dia berdiri di luar saat dia melihat ke langit biru dan awan putih. Kilauan muncul di matanya. Peluang tersembunyi dalam bahaya. Kali ini untuk mendapatkan pedang ini, aku harus menghadapi bahaya. Tapi itu semua sepadan. Su-Ming mengangkat tangan kanannya dan menyentuh bagian tengah alisnya. Tanda pedang itu masih berkedip di tengah alisnya. Tapi saat Su-Ming menyentuhnya, kilatannya menjadi lebih lambat dan kemudian menghilang sama sekali beberapa saat kemudian. Pedang ini memberiku perasaan intim. Ia juga tidak menolakku. Selain itu, padang rumput merah itu menyerap ki orang lain, membuatnya sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Tapi tidak bagiku. Faktanya, itu membuatku merasa aman ketika aku tinggal di dalamnya. Kedua hal ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur suku Gunung Han. Mungkinkah aku terhubung dengannya? Su-Ming memejamkan mata dan merasakan angin menerpa dirinya saat dia tetap tidak bergerak di pintu masuk gua. Pedang ini membuka jalur daging dan darah di dalam tubuhku. Jalan ini seharusnya bisa membuatku menyerap kekuatan dari dunia yang diperlukan untuk mempertahankan seni branding. Su-Ming membuka matanya. Ini adalah hadiah terbesar baginya dari kejadian ini selain pedang kecil. Saat dia berdiri di sana, dia bisa merasakan gumpalan aura mengalir ke arahnya dari sekelilingnya
dan merangkak masuk melalui pori-porinya. Namun, saat itu alirannya hanya mengalir seperti sungai kecil. Meski jika terus seperti ini, suatu saat nanti, alirannya pasti akan mengalir deras seperti gelombang pasang. Ini adalah latihan yang berbeda dari latihan Qi. Aku berlatih mengumpulkan darah aku untuk mengubahnya menjadi kekuatan pembuluh darah, sehingga tubuh aku menjadi lebih kuat. Dan aku akan memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Demikianlah apa yang dimaksud dengan pemadatan darah. Latihan ini jelas bukan tentang pembuluh darah, tapi yang berhubungan dengan aura yang ada di dunia. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyebut latihan ini konvergensi aura, pemadatan. Darah memungkinkan aku memiliki kekuatan tanpa akhir dan menggunakan darah aku untuk menggunakan berbagai seni berserker. Mungkin hanya ada 2 kegunaan aura convergence sekarang, tapi itu sangat kuat. Su Ming tidak membuat tanda apapun. Dia juga tidak memegang koin batu apapun. Tetapi hanya dengan satu pikiran, segala sesuatu yang ada dalam lingkar 2000 kaki muncul di benaknya. Pada saat yang sama, tanda pedang yang telah menghilang muncul sekali lagi di tengah alis Su Ming. Saat cahaya Viresen muncul, pedang kecil keluar dari alis Su Ming seperti sambaran petir ke kejauhan. Ia bergerak sangat cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Busur Viresen mengelilingi Su Ming di area seluas 2000 kaki. Mereka terus bergerak tetapi terbatas pada area seluas 2000 kaki. Begitu mereka meninggalkan area tersebut, cahaya Fire Sand-nya akan menjadi redup, seolah tak mampu lagi terbang dalam kondisi stabil. Namun bagi Su Ming, jarak 2000 kaki itu sudah cukup. Namun, menggunakan pedang kecil itu bukanlah tugas yang mudah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia mulai merasakan kepalanya sakit dan pandangannya kabur. Aura yang terakumulasi setelah banyak kesulitan di jalur yang baru saja dibersihkan di dalam tubuhnya langsung kosong, menyebabkan area seluas 2000 kaki terus menyusut di kepalanya. Sebuah tanda bahwa itu disebabkan oleh drainase yang besar. 5 napas tepat untukku. Jika aku melewati waktu itu, akan sulit bagiku untuk menahannya. Su Ming dengan cepat memanggil pedang kecil itu kembali ke tengah alisnya. Kepalanya sakit parah saat itu, tapi dia tidak bisa meningkatkan kecepatan penyerapan aura di sekitarnya. Dia hanya bisa menyerapnya perlahan ke dalam tubuhnya dan menyimpannya di jalur itu. Latihan di mana aku mengumpulkan aura di sekitar aku tidak boleh terlalu lambat. Mungkin karena aku tidak punya metode untuk menyerapnya, sehingga aku menjadi seperti ini saat ini. Tapi nenek moyang suku Gunung Han mungkin punya metode untuk meningkatkan tingkat penyerapan. Su Ming menyentuh tas penyimpanan di dadanya dengan tangan kanannya, dan koin batu putih segera muncul di tangannya. Ketika dia memegangnya, dia dapat dengan jelas merasakan adanya kehadiran yang sama di dalam koin batu tersebut, dan itu dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Saat dia menyerap auranya, dia bisa merasakan sakit kepalanya hilang dan kepalanya kembali normal. Namun, koin batu putih itu menjadi sedikit kusam. Tidak heran Han Feizi dan Xuan Lun mengincar ini. Jika aku bisa mengordinasikan latihan yang benar-benar berbeda ini dengan pemadatan darah, maka kekuatanku akan menjadi sepertinya aku harus benar-benar pergi ke makam leluhur suku Gunung Han. Su Ming bergerak maju dan meninggalkan gua gunung. Dia tidak berbalik tetapi berlari ke bagian yang lebih dalam dari gunung terpencil itu. Efek dari roh gunung telah hilang, dan aku telah selesai mengambil semua darah berserker. Sekarang, aku memiliki Qi yang cukup, dan pembuluh darah aku meningkat pesat. Inilah saatnya pembakaran darah. Jika aku berhasil, maka kekuatanku akan meningkat lagi. Sejak saat itu dan seterusnya, aku tidak lagi menjadi orang lemah. Jika aku bertarung dengan seluruh kekuatanku dengan bantuan pedang kecil, konvergensi aurat, dan jiwa sayap bulan, apakah aku masih akan kalah dari mereka yang berada di transendensi? Harapan dan resolusi memenuhi wajah Su Ming. Su Ming terus mengisi daya tanpa henti selama hampir setengah bulan. Saat itu, suku Gunung Han sudah jauh di belakangnya. Dia telah sampai di tempat yang luas. Langit sangat biru. Pegunungan dan barisan pegunungan tersebar di seluruh daratan, dan hanya kicauan burung dan binatang yang terdengar. Tidak ada tanda orang di sekitar. Ini adalah tempat yang terpencil, dan itu adalah tempat yang dipilih Su Ming untuk isolasinya. Dia akan melakukan pembakaran darah kelima di sini dan meningkatkan pembuluh darah di tubuhnya sekali lagi. Selama pembakaran darah, perubahan akan terjadi di langit dan bumi. Tapi di tempat ini, hanya sedikit orang yang bepergian. Kemungkinan orang menyadari perubahan itu akan sangat berkurang. Su Ming duduk di salah satu puncak pegunungan selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia tidak bergerak. Dia hanya membenamkan dirinya dalam sirkulasi Qi sambil menunggu bulan purnama. 3 hari lagi berlalu. Saat malam tiba, langit gelap. Tetapi di langit ada bulan,
Dan bulan tidak berbentuk bulan sabit melainkan bulat. Saat bulan purnama tiba, Suming yang telah duduk di tempat itu selama 10 hari membuka matanya. He Feng telah dilindungi oleh merek di dalam tubuh Suming. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Suming tidak ingin ada yang tahu rahasianya. Bayangan bulan terpantul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memandangi bulan purnama di langit. Menarik napas dalam-dalam, dia mengedarkan chi-nya dengan tiba-tiba. Suara benturan bergema di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya Suming mengeluarkan seluruh chi-nya setelah menyerap semua darah berserker. 400 pembuluh darah langsung menutupi tubuh Suming. Lampu merah menyala terang dan mewarnai puncak dengan warna merah. Ekspresi Suming sangat serius. Saat bayangan bulan menjadi lebih jelas di matanya, lebih banyak pembuluh darah muncul dari dalam tubuhnya sekali lagi. Jumlah pembuluh darah meningkat dari 400 menjadi ke 460. Pembuluh darah tersebut menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat, menyebabkan cahaya merah darah di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Tapi Suming belum mencapai puncaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan warna merah langsung memenuhi bagian putih matanya. Warna merah itu bukan karena kemarahan atau kegembiraan, tetapi karena Chi Suming telah mencapai puncaknya. Saat dia mengedarkan Chi-nya, hal itu menyebabkan matanya dipenuhi darah. Itulah sebabnya matanya merah. Hal ini diikuti oleh lebih banyak pembuluh darah yang muncul di tubuhnya sekali lagi. Ke 470, 480, 490, dan ketika jumlahnya mencapai 510, kehadiran besar muncul dari tubuh Suming. Ini adalah puncaknya setelah menyerap semua darah berserker. Awalnya, berserker blood tidak akan menciptakan efek sebesar itu, tapi alasan mengapa Suming bisa meningkatkan pembuluh darah dalam jumlah besar adalah karena banyaknya roh gunung yang dia konsumsi selama bertahun-tahun. Bahkan jika roh gunung telah kehilangan efeknya, residu yang terbengkalai di dalam tubuhnya masih mengandung beberapa efek. Di bawah insentif yang diberikan oleh Berserker Blood, tubuhnya tampaknya telah dibersihkan dan potensinya dikembangkan secara besar-besaran. Itulah mengapa ada efek yang mengejutkan. Setelah alam solidifikasi darah tahap ke-8, tidak ada lagi sejumlah pembuluh darah yang diperlukan untuk mencapai tingkat ke-9, ke-10, dan ke-11. Namun, berserker manapun yang mewujudkan lebih dari 500 pembuluh darah dapat dikatakan telah mencapai tahap akhir dari alam solidifikasi darah. Sekalipun sebutan yang diberikan kepada mereka sama, pada kenyataannya tetap saja ada perbedaan pada setiap orang. 500 pembuluh darah dianggap sebagai tahap akhir dari alam pemadatan darah. 781 pembuluh darah juga dianggap sebagai tahap akhir dari alam pemadatan darah. Dan 900 pembuluh darah masih dianggap sebagai tahap akhir dari alam pemadatan darah. Bahkan jika seorang berserker mewujudkan 949 pembuluh darah, dia masih dianggap telah mencapai tahap akhir dari alam pemadatan darah. Hanya mereka yang mewujudkan lebih dari 950 pembuluh darah yang diketahui telah mencapai penyelesaian alam solidifikasi darah. Namun, orang-orang ini jarang terjadi, dan mereka yang dapat mewujudkan lebih dari 980 pembuluh darah, mereka akan diberi gelar legendaris penyelesaian sempurna dari alam solidifikasi darah. Tetapi orang-orang ini jarang terjadi bahkan di suku-suku besar. Semua Chi Suming muncul. Dia melihat bulan di langit, ada api di matanya, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar. Dari kejauhan, dia tampak seperti manusia api. Ekspresinya tenang sambil mengangkat tangan kanannya perlahan. Begitu dia menggigit jarinya dan darah mengalir keluar, dia meletakkan jarinya di mata kirinya dengan satu gerakan cepat. Darah itu menyentuh api dan menyulut keyakinan Suming akan seorang berserker yang kuat. Pembakaran darah dimulai pada saat ini, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.